Perkenalkan, nama saya Wiman selaku host Kongres Kalsio edisi bulan Mei. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat hebat, yaitu Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Dari saudara mungkin bisa perkenalkan sedikit. Salam, halo Sobat Kongres, perkenalkan nama saya Tasman Sudirman, saya selaku Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Tadulako periode 2023. Oke, ya untuk Tasman sendiri, saya mau bertanya bahwa apa sebenarnya motivasinya saudara Tasman itu mau naik menjadi Ketua BEM Fakultas Hukum? Ya, sebenarnya ini mengenai apa motivasi dan apa dorongan untuk saya menjadi Ketua BEM Fakultas Hukum. Ini berangkat dari awal saya masuk kuliah pada tahun 2020. Di situ terjadi kekosongan dalam kepengurusan BEM sehingga kami angkatan 2020 itu tidak merasakan keberadaan BEM pada awalnya. Nah, kemudian berlanjut ke tahun 2021 saat mulai memasuki masa pandemi COVID-19. Nah, di situ ada BEM. Kebetulan saya tergabung di dalam kepengurusan sebagai anggota bidang advokasi. Di situ saya belajar terus berproses selama setahun di periode 2021 bersama Kak Fadel dan Kak Agatha. Di situ saya berproses manis asam garam yang kita lalui selama pandemi COVID, bagaimana kita meramu kegiatan yang relevan di situasi pandemi. Alhamdulillah kita bisa membuat beberapa kegiatan-kegiatan besar. Nah, pada tahun selanjutnya 2022, kebetulan alhamdulillah saya dipercaya kembali menjadi salah satu bagian daripada kepengurusan BEM 2022 Kabinet Kuat di bawah kepemimpinan Kak Taufik dan Kak Fira. Namun kali ini ada hal yang sedikit berbeda. Yang sebelumnya saya dari anggota bidang advokasi, itu saya naik satu tingkat ibaratnya sebagai Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi di BEM 2022. Nah, di situ saya mulai merasa seperti ada yang kurang. Saya coba compare 2021 dan 2022 di dua masa kepengurusan yang berbeda, di dua situasi yang berbeda. Di 2021 kita pandemi COVID, di 2022 kita sudah mulai sedikit ada pelonggaran sehingga kita bisa lakukan beberapa kegiatan-kegiatan daring dan luring. Di situ saya melihat, oh, BEM bisa bergerak di dalam ranah ini, BEM bisa melakukan hal-hal ini. Ada beberapa kekurangan di kepengurusan 2021, ada beberapa kekurangan di kepengurusan 2022. Di situ saya coba compare, saya berdiskusi dengan beberapa teman dekat, saya mengatakan bahwa kita bisa lakukan ini, kita bisa lakukan ini. Nah, memasuki kemarin, saya berdiskusi dengan beberapa teman dekat saya dan kami sepakat bahwa bagaimana kalau kita coba bawa gagasan baru di BEM 2023. Selama kita memasuki BEM di Fakultas Hukum, kita merasakan bahwa ada yang kurang, yaitu satu kata, sinergi. Sehingga itu terus yang kami sering sampaikan. Tagline kami adalah sinergi. Bagaimana kita wujudkan sinergi untuk Fakultas Hukum? Karena kami yakin bahwa dengan kita mewujudkan sinergi antar kelembagaan, antar mahasiswa, antar dosen dan mahasiswa, itu kita bisa memajukan Fakultas Hukum melakukan hal-hal yang baik dan yang terbaik. Maka dari itu kami mengangkat tagline bersama wujudkan sinergi. Sehingga BEM Fakultas Hukum 2023 di bawah kepemimpinan saya dan Irham, itu kami coba bagaimana menonjolkan yang namanya sinergi antar kelembagaan dan mahasiswa agar nanti kemudian hal-hal yang kita lakukan itu sepenuhnya untuk kepentingan mahasiswa. Mungkin itu untuk latar belakang mengapa kami memilih maju dan kami memilih ikut dalam kontestasi BEM kemarin dan alhamdulillah sekarang terpilih. Ya, mungkin dari saudara Tasman bisa mungkin sedikit perkenalkan tentang apa itu BEM dan apa keuntungan kita, apa yang dapat menjamin kita mendapatkan feedback bahwa kita masuk BEM itu bisa lebih berkembang lagi. Mungkin yang bisa saya jelaskan bahwa BEM ini seperti namanya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Artinya kalau dalam negara itu kita bagian daripada eksekutif. Kalau kita analogikan di fakultas atau di universitas, kami menganggap, pandangan kami dalam kepengurusan 1 tahun ini menganggap bahwa BEM itu adalah perpanjangan tangan dari mahasiswa. Bagaimana kita lakukan sesuatu, berbuat untuk Fakultas Hukum dan untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Sehingga itu yang bisa kami jawab bahwa apa itu BEM,
bahwa kami adalah perpanjangan tangan dari mahasiswa dan kami akan hadir untuk mahasiswa. Mungkin itu. Oke, baik. Terus saya mau bertanya tentang bagaimana tanggapan dari saudara Tasman melihat permasalahan yang kita hadapi saat ini, yaitu minat mahasiswa Fakultas Hukum yang sudah banyak lebih minat ke MBKM daripada untuk berlembaga sendiri. Ya, mungkin mereka memikirkan bahwa ada permasalahan yang terjadi, mungkin lembaga mungkin mereka rasa kurang relevan sekarang dengan adanya MBKM itu sendiri. Ya, jadi untuk Tasman sendiri yang saya mau pertanyakan, bagaimana strateginya Tasman untuk mengembalikan ulang citranya lembaga itu agar semua teman-teman minatnya bisa berkembang lagi untuk kembali berlembaga di Fakultas Hukum. Sebenarnya yang menjadi tantangannya kita memang benar bahwa kalau 2021 dan 2022 ada tantangannya situasi pandemi. Kalau 2023 itu karena kita sudah lepas dari pandemi, tantangannya kita itu adalah MBKM. Karena bisa kita lihat bahwa apa yang diberikan oleh MBKM ini lebih dari apa yang kita dapatkan di lembaga. Semisal, ketika kita mengikuti MBKM, otomatis nilai terkonversi 20 SKS kurang lebihnya. Kita dapat relasi jelas lebih luas karena kita bisa bertukar dengan mahasiswa di universitas lain. Kita mendapatkan pengalaman jelas karena kita bisa magang, dapat pengalaman kerja. Sementara di berlembaga, kita hanya dapat yang paling pertama itu yang paling penting di kelembagaan itu adalah kekeluargaan. Bagaimana kita bisa berteman lebih dari saudara di lembaga itu. Nah, tantangannya adalah MBKM mampu memberikan lebih, sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai lembaga di Fakultas Hukum untuk tetap relevan. Yang menjadi PR adalah bagaimana kita teman-teman kelembagaan meramu kembali kultur lembaga, hal-hal yang dilakukan lembaga untuk bisa lebih modern, lebih bisa menyesuaikan, sehingga teman-teman berlembaga itu merasakan bahwa saya mendapatkan hal ini di lembaga. Ada hal yang mereka inginkan di situ. Ada hal yang membuat mereka nyaman untuk berlembaga. Karena saya yakin bahwa hari ini teman-teman Fakultas Hukum itu tidak sepenuhnya apatis dan tidak sepenuhnya menginginkan MBKM. Masih saya bisa taksir sekitar 60-70% itu minat berlembaga masih ada. Saya ambil contoh, kami lakukan open recruitment kemarin untuk mahasiswa berlembaga untuk memasuki BEM. Awalnya kami pesimis. Saya dengan beberapa pengurus inti merasa, sepertinya kita ini hanya akan dapat 20 orang. Karena kita bisa lihat mereka-mereka ini masuk lembaga saja kurang minat, apalagi masuk BEM yang bisa dibilang notabene BEM ini akan bekerja lebih dibanding lembaga-lembaga yang lain. Tapi saat kita open recruitment selama beberapa hari, selama kurang lebih 4 hari, kita cukup kaget di mana kepengurusan BEM tahun ini 50% lebihnya itu mahasiswa non berlembaga. Dari situ saya coba tarik kesimpulan bahwa sebenarnya mahasiswa Fakultas Hukum ini masih minat berlembaga, hanya mereka mencari lembaga yang relevan, cara-cara yang relevan, dan bagaimana kultur-kultur yang relevan. Semisal, mengapa saya katakan lembaga harus ditata kembali untuk menghidupkan relevansinya? Kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang dilakukan di perkaderan 2010 dengan di perkaderan di 2023. Semisal, mungkin teman-teman 2010, senior-senior kita, memperlihatkan hasil berlembaganya atau kemampuan berlembaganya itu dengan cara aktivisme, retorika, dan lain-lain. Nah, kita tetap akan menggunakan cara-cara tersebut, tapi kita akan lebih lakukan cara-cara yang modernisasi. Bagaimana kita minatkan orang berlembaga, tapi lebih modern, lebih relevan di zaman 4.0. Semisal, dulunya aktivisme itu hanya bisa dilakukan di jalanan. Sekarang aktivisme itu bisa dilakukan melalui media sosial. Maka dari itu, yang kita lihat di sini, media sosial terus modernisasi lembaga itu masih cukup kurang. Itu menjadi PR. Bagaimana kita buat lembaga ini lebih modern, cara-cara perkaderan, kultur, kebiasaan. Karena satu hal yang mungkin kita tidak terlalu dapatkan nantinya di MBKM, dan saya bisa jamin, meskipun di MBKM kita dicampur dengan mahasiswa-mahasiswa lain semisal kalau di pertukaran, tapi yang ada di lembaga adalah kekeluargaan. Yang paling dipegang di kelembagaan adalah kekeluargaan. Bagaimana kita bisa berteman lebih dari saudara, bagaimana kita bisa saling sharing. Itu. Di MBKM mungkin hanya benefit-benefit lain. Saya bukan mengatakan bahwa MBKM kurang relevan. Dua-duanya hal yang baik. Tinggal dari kita memilih yang mana kita konsentrasikan, yang mana kita memang inginkan, benefit MBKM atau benefit berlembaga. Dan saya bisa pastikan bahwa minat mahasiswa berlembaga di 2023
khususnya mahasiswa baru, saya bisa pastikan akan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Terutama karena kita sudah melewati masa pandemi, otomatis lembaga-lembaga lain itu, lembaga-lembaga yang ada di Fakultas Hukum itu bisa lebih mudah memperkenalkan lembaganya nantinya. Dan dari kami, BEM Fakultas Hukum 2023, kami akan berikan ruang lembaga untuk berkolaborasi dengan BEM. Karena kenapa? Ketika kita melakukan semuanya kolaborasi, sinergi, orang akan lihat bahwa kelembagaan di fakultas itu, hukum itu bisa bergerak satu. Sehingga nantinya orang akan minat, oh lembaga di Fakultas Hukum ini menarik. Karena kita bisa lakukan ini, bisa lakukan ini. Dan kami bisa sampaikan bahwa di BEM 2023 kami akan berikan ruang untuk lembaga. Salah satunya nantinya selesai PKKMB, kami akan berikan ruang perkenalan lembaga itu melalui wadah BEM. Kami akan berikan kesempatan lembaga-lembaga untuk memperkenalkan lembaganya melalui wadah BEM. Ya, oke, baik. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Saudara Tasman terkait tagline BEM Prode tahun ini, yaitu sinergi. Apa kerja nyata yang bisa kita angkat pada tagline dari BEM itu sendiri? Yang itu bisa saja kalau kita melihat kerja nyata dari sinergi itu sendiri, kalau kita ramu baik-baik ini yang kata sinergi, itu bisa menyatukan semua teman-teman Fakultas Hukum lagi, minatnya mereka untuk berlembaga. Jadi seperti itu. Sebenarnya jika kita ingin melihat bukti nyata dari sinergi, itu BEM akan kami dudukan posisi peran sebagai fasilitator untuk lembaga-lembaga. Dalam artian, lembaga-lembaga yang ada di Fakultas Hukum, ketika ingin berkolaborasi, ada hal yang ingin dikolaborasikan, sampaikan ke BEM. Kita ramu baik-baik, kita bicarakan baik-baik, bagian-bagian mana yang kita akan kolaborasikan. Dan kami dari BEM pun akan ada kegiatan-kegiatan inisiatif berupa kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Mengenai bentuk nyata dari lembaganya, dari programnya, itu belum mampu kami jabarkan di sini. Saya belum dapat sampaikan di sini. Karena tentang program BEM yang mana akan kita kolaborasikan, yang mana akan kita jalankan selama 1 tahun atau 1 periode ke depan, itu akan kami launching di peluncuran akbar BEM Fakultas Hukum 2023. Dan itu sedang kami rumuskan, sedang kami ramu. Silakan saksikan nantinya di Instagram BEM Fakultas Hukum 2023 tentang peluncuran akbar, program kerja, dan kabinet. Itu akan kami luncurkan di tahun ini. Ya, oke, baik. Jadi kesimpulannya itu berarti tergantung lagi dari diri teman-teman atau kita semua terkait menanggapi apa feedback yang kita dapat, entah kita mengikuti MBKM atau kita mengikuti lembaga itu sendiri. Kembali ke dirinya kita, mana yang kita lebih rasa membangun diri kita atau membranding diri kita, bahwa mengikuti lembaga bisa menjadi kita menjadi lebih berkembang, atau mengikuti MBKM bisa membuat kita lebih berkembang lagi. Ya, jadi mungkin saya langsung masuk saja ke tema kita pada hari ini, yaitu keseimbangan antara perkuliahan dan organisasi. Ya, jadi saya meminta tanggapan dari Saudara Tasman sendiri, yaitu bagaimana caranya kita untuk menyeimbangkan dalam kita berkuliah di kampus itu dengan kita juga aktif dalam organisasi di kampus. Tidak bisa kita tutup kemungkinan bahwa mungkin beberapa teman-teman menganggap bahwa ketika kita berorganisasi harus ada yang dikorbankan. Ketika kita fokus akademik, ada yang kita korbankan, yaitu organisasi. Tapi bagi saya sendiri secara pribadi, dan kami coba terapkan di BEM, bahwa organisasi dan akademik itu berjalan seiringan. Disitulah mengapa kepengurusan BEM, kepengurusan lembaga itu beragam angkatan. Agar kenapa? Itu bisa saling menutupi. Saat angkatan A sedang fokus ke akademiknya, angkatan B bisa menutupi kekosongan tersebut. Disitulah pentingnya keseimbangan dalam kepengurusan. Yang pertama. Yang kedua, saya rasa tidak ada tantangan atau tidak ada halangan sampai kita harus mengorbankan salah satunya. Karena berlembaga dengan kuliah atau urus akademik itu tidak akan saling ganggu. Bagaimana kita memintar-mintarnya dirinya kita untuk memanajemen waktu saja. Karena seperti yang saya rasakan bahwa kuliah itu tidak terganggu oleh organisasi. Hanya saja harus ada yang kita korbankan. Seperti yang sering orang bilang, harus ada yang dikorbankan. Maka dari itu, teman-teman tinggal pilih ingin mengorbankan yang mana. Dan kalau dari saya secara pribadi,
ketika kita memilih untuk berorganisasi sekaligus kuliah atau akademik, yang kita korbankan adalah waktu istirahat. Karena saya rasa sebanding kita mengorbankan waktu istirahatnya kita untuk hal-hal yang bisa kita capai ke depan. Semisal kita tidak bisa membandingkan bahwa apa yang didapatkan mahasiswa berlembaga dengan mahasiswa yang tidak berlembaga itu sama. Otomatis ketika kita memilih untuk berlembaga, kita akan mendapat sesuatu yang lebih, dan kita harus bayar dengan sesuatu yang lain, yaitu waktu istirahat. Jadi kalau yang saya coba terapkan, bagaimana selesai saya mengurus akademik, saya mengurus di organisasi, sehingga tidak ada yang terkendala antara akademik dan organisasi. Karena kewajiban kita sebagai mahasiswa, kita dikuliahkan oleh orang tua kita itu untuk bagaimana kita mencapai gelar sarjana, sehingga itu tidak bisa kita pungkiri, kita harus capai itu sebagai poin utama yang harus kita capai selama kuliah. Adapun organisasi itu sebagai poin penunjang untuk persiapan kita hidup di masyarakat, berkembang di masyarakat, dan kembali ke masyarakat. Maka dari itu yang saya bisa katakan bahwa yang kita korbankan adalah sebagian waktu istirahatnya kita untuk mengurus organisasi dan mengurus akademik. Itu. Oke, baik. Jadi intinya pada hari ini kesimpulannya yaitu jangan pernah kita menyalahkan entah itu organisasi atau perkuliahan apapun itu terkait keaktifannya kita. Banyak teman-teman yang mau berlembaga atau terkadang juga tidak mau berlembaga dengan beralaskan, saya sementara kuliah, saya belum bisa karena sulit membagi waktu. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Banyak orang yang orang organisasi di sana sini, tetapi kuliahnya juga beres. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, bahwa terkait keseimbangan antara organisasi dan perkuliahan itu hanya waktunya itu waktu istirahatnya kita. Di situ caranya kita untuk menyeimbangkan. Mungkin sebelum saya tutup pemberitahuan kita pada hari ini, mungkin ada sedikit kalimat penutup dari Tasman selaku Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Belanda. Jadi yang saya ingin jadikan closing statement itu bagian tentang bagaimana menyeimbangkan akademik dengan organisasi. Yang harus kita pahami bahwa organisasi itu tentang pengabdian, dan pengabdian itu tentang pengorbanan. Jadi ketika kita memilih jalan untuk melakukan pengabdian, harus ada sesuatu yang kita korbankan. Dan jangan jadikan akademik sebagai hal yang kita korbankan. Karena ketika kita mengorbankan akademik, maka bukan hanya bagian daripada diri kita yang kita korbankan, tapi bagian daripada keluarga dan harapan orang tua yang kita korbankan. Tapi ketika kita mengorbankan hal yang secara pribadi kita rasakan, yaitu yang saya katakan tadi, waktunya kita untuk istirahat dan lain-lain kita korbankan, itu saya rasa lebih worth it. Dan kita mengorbankan itu bukan untuk hal-hal lain, kita mengorbankan itu untuk pengalaman dan pengabdian yang kita rasakan, utamanya untuk Fakultas Hukum yang lebih baik. Itu saya rasa. Oke, demikian Kongres Talkshow edisi bulan Mei pada hari ini. Teman-teman dari Kongres mengucapkan terima kasih kepada Saudara Tasman yang menjadi narasumber pada hari ini. Sekian, Shalom, salam kasih Kristus.